Kuliah kita pada hari ini adalah molting. Saya ingin memberikan pengantar ya, bahwa pada hewan-hewan yang memiliki tulang belakang ya, yang istilahnya vertebrata, maka tegaknya tubuh itu disebabkan oleh adanya tulang atau rangka. Tetapi pada hewan-hewan yang masuk kelompok udang-udangan, krustase, itu tidak ada tulang yang menopang tegaknya atau menopang bentuk badan yang seharusnya. Yang digunakan untuk menopang tubuh itu adalah apa yang disebut dengan cangkangnya ya, rangka luar kulitnya, eksoskeletonnya. Jadi kalau kita lihat kepiting, kita lihat udang, itu dia memiliki bentuk khusus seperti itu karena jasa dari rangka luarnya atau eksoskeletonnya yang bisa kita analogikan seperti baju besi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita menggunakan baju besi, bagaimana caranya kita bisa tumbuh? Kalau ya tidak usah jauh-jauh lah, sepatu. Kita dikasih sepatu besi. Ya mungkin pada waktu kita kecil, katakanlah masuk SD, kita dibelikan sepatu. Nah, ketika kita naik kelas 2 SD, sepatu yang dibelikan di kelas 1 kan sudah tidak muat lagi. Maka kita harus beli sepatu lagi. Nah, mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana caranya membeli sepatu baru untuk udang misalnya? Ya, caranya adalah sepatu yang lama dilepas, kemudian dibentuk sepatu yang baru, atau kulit yang lama dilepas, kemudian dibentuk kulit yang baru. Nah, dibuangnya kulit lama, kemudian dibikinnya kulit baru pada krustasea, itu yang disebut dengan molting. Nah, kemudian ada satu juga konsekuensi dari baju besi itu pada krustasea. Apakah kita kebayang kalau kita disuruh memakai celana besi? Atau ayah kita pakai celana besi, ibu kita pakai celana besi. Bagaimana kita bisa lahir kalau semuanya besi, tidak bisa dilepas? Makanya inilah yang menyebabkan perilaku reproduksi pada krustasea itu menjadi menarik juga karena adanya eksoskeleton atau rangka luar itu. Jadi kita mengenal dari mekanisme reproduksi pada krustasea itu ada dua. Jadi ada yang disebut dengan open telekium, jadi telekium terbuka. Ada yang disebut dengan telekium tertutup. Jadi untuk hewan-hewan atau krustasea yang memakai baju besi, kemudian tempat peletakan telurnya ada di dalam baju besinya, maka agar sperma bisa meletakkan, agar jantan bisa meletakkan spermanya di dalam tubuh induk betina, maka jantan harus menunggu sampai si betina itu melepaskan baju besinya ya. Mungkin seperti itu. Nah, kapan baju besi itu dilepas? Yaitu pada saat molting. Nah, sehingga kita kenallah misalnya ada hewan-hewan yang jantannya menunggu betinanya molting. Sehingga ketika betinanya molting, jantannya mengawininya. Jadi Anda bisa bayangkan, jantannya menunggu dulu sampai
molting, betinanya molting. Setelah betinanya molting, jantannya meletakkan spermanya di tempat peletakan sperma yang disebut dengan istilah telikium. Kemudian setelah itu baju besi itu dipasang lagi. Jadi apa yang terjadi? Berarti pada tubuh induk terdapat cadangan atau tabungan sperma, sehingga yang terjadi pada induk betina adalah induk betina menunggu saja sampai telur-telurnya matang. Nah, setelah telurnya matang, dia akan membuahi telur itu dengan sperma yang sudah ada di dalam tubuhnya, yang sudah disimpan di dalam tempat peletakan sperma di dalam baju besinya lah, begitu. Jadi itu yang dilakukan. Jadi dia tunggui telurnya sampai matang, kemudian bertemu dengan sperma yang sudah tersimpan di dalam tubuhnya, sehingga bisa bertelur. Nah, kemudian berikutnya seperti itu lagi, musim kawin berikutnya, musim makan ketika semua kondisi lingkungan memungkinkan, makanan tersedia banyak sehingga telur kemudian matang. Nah, di sini telurnya dibuahi lagi oleh sperma yang sudah ada dalam tubuhnya, kemudian dikeluarkan dari tubuhnya. Nah, kemudian berikutnya lagi ketika musim berikutnya makanan tersedia, telur bisa matang, dia membuahi lagi dengan telur yang sudah ada di dalam tubuhnya, kemudian spawning bertelur. Jadi telur yang dikeluarkannya adalah telur yang sudah dibuahi oleh jantan, sehingga kesannya hewan ini, loh kok bisa bertelur, bisa beranak padahal tidak ada jantannya. Iya, karena dia sudah menyimpan sperma di dalam tubuhnya, di dalam baju besinya yang disimpan oleh hewan jantan ketika molting. Jadi di sini bisa dilihat skenarionya bisa sampai 3 kali bertelur, tapi hanya 1 kali mating, 1 kali kawin, yaitu pada saat molting. Nah, mungkin dalam siklus hidupnya berikutnya dia molting lagi. Nah, kebetulan pada saat molting tidak ada sperma yang disimpan oleh hewan jantan, tetapi sperma yang sebelumnya itu masih terjaga, masih tersimpan, tidak terganggu, sehingga berikutnya bisa telurnya matang lagi, dibuahi sendiri lagi sama sperma yang ada di dalam badannya, dalam tubuhnya, kemudian dia bertelur lagi, mengeluarkan lagi telur yang sudah dibuahi oleh sperma, kemudian matang lagi, spawning lagi. Jadi ini skenarionya seperti ini untuk hewan-hewan atau krustasea yang tempat peletakan telurnya di dalam tubuhnya. Nah, kelompok krustasea yang lain adalah yang tempat peletakan sperma itu ada di luar tubuh. Jadi untuk hewan-hewan yang krustasea yang tempat spermanya ada di luar tubuh, yang dikenal dengan istilah telikium terbuka, itu harus selalu didahului oleh mating. Kenapa? Dia tidak bisa bertelur kalau tidak ada sperma di telikium. Tidak punya cadangan sperma karena telikiumnya telikium terbuka, spermanya ditaruh di luar tubuh sehingga bisa terkikis oleh arus, ombak, dan pasang surut. Nah, jadi ini gambaran telikium tertutup. Jadi ini udang windu, kemudian ini lobster Penaeus japonicus, ya.
sementara telecium terbuka ada di luar. Jadi perbedaannya begini, pada telecium tertutup itu tempat peletakan telurnya terlindung di dalam eksoskeleton yang keras, yang kuat, yang sehingga sperma yang ada di sini, di dalam sini itu aman, tidak terganggu. Tapi kelemahannya, jantan baru mampu meletakkan spermanya di sini ketika si betinanya sedang molting. Sebaliknya pada telecium terbuka, nah di sini diletakkan sperma jantan, tidak perlu menunggu baju besinya dilepas dulu. Jadi setiap saat bisa datang dan menyimpan spermanya di sini, sehingga kalau betinanya matang gonad, dia bisa keluarkan, dan dengan bantuan kaki-kaki jalan dan kaki renang ini, sperma yang ini akan membuahi telur yang keluar dari induk betina ini, kemudian terbuahi, kemudian bisa berkembang menjadi sigot, menjadi makhluk hidup yang baru. Nah, kelemahannya ini, jadi keuntungannya tadi dia bisa meletakkan kapan saja tanpa menunggu harus molting, tapi kelemahannya karena sperma ditaruh di sini bisa terkena arus, pasang surut, ombak, ini gampang lepas. Sementara di sini ya tidak akan ada gangguan karena dia dilindungi oleh cangkang yang keras. Jadi ini perbedaannya. Tempat peletakan sperma di dalam tubuh disebut telecium tertutup, tempat peletakan sperma oleh jantan di luar tubuh disebut telecium terbuka. Ya, jadi kalau kita bandingkan tadi, telecium tertutup kelemahannya hanya kawin pada saat molting, kemudian kelebihannya ya dia bisa spawning terus tanpa perlu ada jantannya. Sementara tadi close yang terbuka itu bisa kawin kapan saja, tetapi kelemahannya spermanya bisa hilang atau copot, sehingga untuk pembuahan harus didahului oleh perkawinan. Nah, sebelum kita lanjut ke molting, kita harus memahami dulu bagaimana lapisan-lapisan dari kulit atau dari rangka luar dari krustasea itu. Jadi ada 4 lapisan dari kulit itu. Yang pertama adalah epikutikula. Ini lapisan yang tersusun dari protein dan lemak yang bervariasi homogenitasnya, kemudian diperkuat ya dengan protein, kemudian bertanggung jawab terhadap sifat selektivitas permeabilitas. Jadi epikutikula inilah yang mengatur sifat selektif permeabilitas dari kutikula. Jadi selektif permeabilitas ini adalah suatu sifat yang bisa mengatur zat apa yang bisa masuk atau lolos ke dalam tubuh melewati kulit itu, dan zat apa yang tidak boleh masuk. Nah, biasanya yang boleh masuk keluar itu adalah air, sementara zat selain air tidak bisa menerobos lapisan ini. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan berpigmen. Nah, jadi ini lapisannya berkapur, mengandung protein, kemudian keterangan-keterangannya ini ya. Kemudian setelah itu lapisan berkapur, jadi lapisan berpigmen, jadi epitikula, kemudian lapisan berpigmen, lapisan berkapur.
Lapisan kitin yang tidak berikatan dengan protein, berisi garam kalsium dalam jumlah bervariasi, terletak di bawah lapisan berpigmen, pembentuk bagian paling tebal dari eksoskeleton. Jadi lapisan berkapur inilah yang menjadi bagian paling tebal dari kulit luar dari krustasea. Jadi bedanya tadi, di sini tidak ada proteinnya tetapi mengandung kalsium. Kemudian lapisan membran ini tidak berkapur, tidak berikatan. Jadi lapisan membran ini tidak berkapur, tidak berikatan dengan protein. Letaknya di atas sel hipodermal. Pertumbuhan lapisan ini konstan. Kemudian kutikulanya lebih tipis dari lapisan lainnya. Derajat pengukurannya kecil dan sedikit bukti adanya ikatan protein. Ya. Nah, ini menurut Richard 1951, lapisan eksoskeleton itu yang pertama adalah epikutikula, kemudian yang kedua lapisan berpigmen, kemudian yang ketiga lapisan berkapur, kemudian 4 lapisan bermembran. Jadi kalau kita lihat ya kurang lebih sama ya, epikutikula, kemudian berpigmen, lapisan berkapur dan membran. Jadi antara Lockwood 67 dengan Richard 51 itu kurang lebih sama ya. Nah, jadi ini adalah proses-proses untuk pertumbuhan kutikula baru. Jadi sebelum kutikula yang baru terbentuk, kutikula lama harus dilepas dari hipodermis. Jadi pada Panulirus, terlepasnya kulit lama terjadi 10-15 hari sebelum ganti kulit. Kemudian lapisan lipoprotein memisahkan lapisan kitin dari kutikula lama dengan lapisan kitin yang mengandung pigmen baru. Pemisahan diduga sangat penting dalam perlindungan kitin yang baru dibentuk selama proses reabsorpsi material dari kutikula lama. Kemudian penyerapan kutikula berlanjut hingga seluruh lapisan membran dan sebagian besar lapisan berkapur terserap. Ruang yang terbentuk dapat memudahkan pemisahan kutikula lama dan baru hanya jika hewan telah mampu melepaskan diri dari kutikula lama. Jadi ini penggambarannya tadi itu bahwa kutikula baru terbentuk kalau telah bisa melepaskan diri dari kutikula lama. Jadi ini adalah di kutikula lama sudah memisahkan diri dari lapisan epidermis. Jadi sama dengan keterangan di sini ya. Nah, jadi lapisan lipoprotein memisahkan lapisan kitin dari kutikula lama dengan lapisan kitin yang mengandung pigmen baru. Jadi Anda baca nanti ini kemudian dihubungkan dengan gambarnya ya. Jadi ini sebelum kutikula baru terbentuk, kutikula lama harus dilepas dari hipodermis. Jadi ini lapisan kutikula baru ini itu terbentuk setelah kutikula lama ini telah memisah dari epidermis. Nah, kemudian kutikula baru disekresikan, kemudian cairan-cairan molting dilarutkan dari kutikula lama dan cairan-cairan tersebut kemudian diabsorpsi. Jadi di sini ada proses di mana zat-zat yang masih bisa dimanfaatkan itu diserap dari kutikula lama untuk pembentukan kutikula baru. Jadi ini yang terjadi, jadi diserap semua ini. Kemudian setelah misalnya kapurnya sudah tidak ada, ini kutikula lama kemudian lepas. Kemudian setelah kutikula lama lepas, di sini terjadi proses untuk memperkuat kutikula baru itu. Jadi ini keterangannya.
kandungan air tubuh mulai meningkat dalam waktu singkat sebelum hewan melepaskan diri dari kutikula lama. Jadi untuk melepaskan kutikula lama ada penyerapan air ya. Hewan lalu melakukan berbagai macam gerakan dalam upaya melepaskan diri. Akhirnya setelah terjadinya keretakan pada beberapa bagian, hewan tersebut melenturkan bagian abdomennya dan lepas melalui intersegmental membran yang memisahkan toraks dan abdomen. Jadi dia bergerak sehingga terjadi retakan antara toraks ya dan abdomen. Jadi antara bagian kepala kalau udang ya dengan bagian belakang kepalotoraks itu. Nah, tubuh mengalami ekspansi dengan cepat selama dan sesudah molting. Satu segi yang paling penting dalam membantu pemecahan kutikula toraks yang merupakan awal lepasnya udang adalah pembengkakan perut. Ini merupakan akibat tertelannya medium pada Cancer pagurus dan Maia squinado, tetapi pada Panulirus tidak ditemukan adanya cairan pada usus. Ekspansi perut pada Panulirus ini disebabkan oleh adanya gas yang keluar dari antara perut yang lama dan yang baru. Jadi ini yang pertama lepas itu adalah antara cephalothorax dengan abdomen, dengan perut. Kemudian ya ini dia bergerak terus sampai terlepas. Jadi ada pembengkokan perut di sini yang disebut karena menelan media. Jadi dia menelan air dari tempat dia dibudidaya. Kemudian ada juga yang tidak menelan air tetapi karena adanya gas ya. Jadi dengan cara begini ini kemudian melepaskan diri. Nah, ini gambaran ya. Ini sudah retak, kemudian dia bergerak ini sampai membengkokkan perut sampai ini lepas, kemudian dia keluar ya. Nah, kemudian kita membahas pertumbuhan pada krustasea. Jadi fase-fase di dalam molting itu adalah yang pertama proekdisis. Jadi persiapan untuk molting. Jadi tadi dikatakan epidermal, jadi sel kulit itu memisah dari kutikula lama. Terjadilah pembentukan eksoskeleton yang baru. Kemudian yang kedua ini adalah penyerapan kalsium dari eksoskeleton yang lama. Kemudian di hepatopankreas, pada proses molting itu udang tidak makan, maka energi cadangan yang ada di hati, di hepatopankreas itu kemudian dilepaskan untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian proses ekdisis. Nah, proses ekdisis ini adalah proses pelepasan eksoskeleton. Kemudian setelah ekdisis, kutikula baru itu masih lembut. Kemudian terjadi penyerapan air yang sangat cepat. Kemudian prosesnya tahapan ketiga metekdesis. Jadi mineral dideposit ke kutikula baru. Jadi kalau Anda pernah melihat gambar udang yang dikanibal pada saat molting, maka Anda menemukan di situ adanya batu kalsium yang merupakan cadangan kalsium yang diserap oleh krustasea untuk proses persiapan molting. Kemudian ketika terjadi pembentukan kulit yang baru, maka cadangan kalsium itu dibongkar dan digunakan untuk menyusun kutikula yang baru. Kemudian pembentukan endokrit. Kemudian pada tahap metekdisis ini krustasea sudah mulai makan lagi. Kemudian
di metathesis juga ini sudah terjadi pertumbuhan. Jadi kalau tadi begitu terbentuknya kulit baru, maka air diserap banyak-banyak, kemudian air ini yang akan mempressure, yang akan menekan kutikula yang baru, sehingga terbentuk ruang antara daging pada saat pembentukan tulang baru itu dengan kulit baru. Jadi ibaratnya kalau beli sepatu, ya mungkin ketika di masa pertumbuhan kami dulu kalau dibelikan sepatu sama orang tua itu dibeli satu nomor di atas ukuran kita, katanya menunggu, memberi kesempatan supaya kalau kakinya bertumbuh, sepatunya belum apa-apa, tidak usah beli yang baru lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi selalu kulit baru itu lebih besar daripada kondisi daging saat itu, dan untuk mengisi celah itu diserap air sebanyak-banyaknya, dan air itulah yang kemudian mengekspansi kulit baru itu supaya terbentuk ruang antara daging otot pada waktu pembentukan kulit baru itu ada ruang antara daging dengan kulit baru. Nah, kemudian pada saat tahap metathesis di mana udang sudah mulai makan, maka air itu perlahan-lahan dikeluarkan dan diganti dengan daging, sehingga kemudian daging itu bertumbuh terus menggantikan tempatnya air sampai pada suatu saat daging itu sudah mentok di kulit eksoskeletonnya, baju besinya lah begitu. Nah, nanti setelah mentok dibentuk lagi proses untuk molting berikutnya. Nah, jadi sesudah proses pertumbuhan untuk menghasilkan daging, di mana daging ini kemudian menempati volume dari air, kemudian mentok, tahap berikutnya masuk proses intermold. Nah, intermold ini jaringan sudah hampir mentok, kemudian dibuatlah persiapan untuk molting berikutnya. Bagaimana cara persiapannya? Menyimpan energi cadangan di hati, di hepatopankreas. Nah, jadi ini yang bersiklus, ya. Setelah misalnya cadangan energinya sudah cukup, maka udang akan mengalami proses molting berikutnya. Jadi ini kalau kita buat fase-fasenya, ini penjelasannya. Jadi fase A, segera setelah ganti kulit, tidak makan. A1, eksoskeleton sangat lunak sehingga hewan tidak mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Berat bertambah karena air masih diserap. Jadi ini pembentukan eksoskeleton yang baru itu dibarengi dengan penyerapan air. Kemudian A2, proses mineralisasi kutikula mulai, dan hewan mulai dapat berdiri, tapi eksoskeleton masih lunak. Berat stabil, kandungan air sekitar 86%. Kemudian masuk fase B. Fase B ini adalah periode utama pengapuran kutikula baru. Pada fase B ini udang belum makan. Kemudian dibagi atas B1, sekresi lapisan berkapur mulai berlangsung, meropodit dan propodit dari kaki dapat dibengkokkan tanpa patah, kandungan air 85%. Jadi sudah mulai turun dari A2 86%,
Di B1 turun menjadi 85%. Kemudian di B2 sekresi eksoskeleton berlanjut, kemudian meropodit dan propodit kini patah jika dibengkokkan. Jadi di B2, di B1 tadi bisa dibengkokkan tanpa patah saking lunaknya. Di B2 ini sudah ada penimbunan mineral sehingga sudah patah kalau dibengkokkan, kandungan air turun menjadi 83%. Kemudian fase C, kutikula keras, meskipun proses pengepuran masih berlanjut selama masa awal dari tahap ini. Hewan sudah mulai makan. Jadi di fase C ini hewan sudah mulai makan. C1, periode utama pertumbuhan jaringan, anggota tubuh kenyal, kandungan air 80%. C2, pertumbuhan jaringan berlanjut, kutikula dari anggota badan masih menunjukkan kekenyalan dan tekanan yang lembut, tapi retak jika ditekan dengan keras, kandungan air turun jadi 76%. Kemudian C3, kulit keras tetapi proses pengepuran masih belum sempurna pada bagian sisi dan bagian depan dari karapaks, kandungan air 61%. C4 dikenal dengan istilah intermold. Proses ini telah sempurna dan lapisan membran terbentuk di bawah lapisan berkapur. Proses metabolisme mulai mengakumulasi hasil-hasil metabolik. Kemudian fase D, fase persiapan untuk ganti kulit berikutnya. Disinilah terjadi reabsorpsi kalsium dari kutikula lama dan lapisan terluar dari kutikula baru terbentuk. Nah, hewan berhenti makan dan timbunan metabolik digunakan. Jadi timbunan metabolik maksudnya cadangan yang di hepatopankreas tadi ya. Aktivitas menurun setelah subfase D2, kandungan air menurun. D1, tanda pertama bagi molting berikutnya adalah penampakan setai baru di bawah setai yang lama. Epikutikula baru dibentuk oleh hipodermis. Kemudian D2, lapisan pigmen yang baru terbentuk. D3, reabsorpsi kalsium berlangsung secara ekstensif dari kutikula lama. Hal ini menyebabkan pecahnya atau retaknya kulit beberapa bagian. Kemudian D4, proses reabsorpsi kalsium telah berlangsung dengan sempurna, menimbulkan celah pada kutikula yang memungkinkan hewan meloloskan diri dari kulit lama. Kemudian fase E, hewan melepaskan diri dari eksoskeleton yang lama dan penyerapan air berlangsung cepat. Jadi ini dari A sampai E, inilah fase-fase dari tahapan molting. Nah, ini dari literatur yang lain lagi, ada preparing to mold, pembentukan sel baru di bawah sel yang lama, kemudian shedding, penggantian atau pelepasan sel yang lama, kemudian mold recently, proses pengerasan sel pada sel yang baru, kemudian intermold, fase setelah terjadinya molting yang akan memasuki proses molting berikutnya. Jadi ini tahapannya lebih general ya, tidak poin-poin tadi seperti tadi. Nah, ini perubahan kulit, jadi memang ada proses di mana kulit lama menjadi lepas, kemudian pembentukan kulit yang baru ya seperti itu. Jadi segera sebelum dan sesudah pelepasan eksoskeleton lama, air diserap hewan untuk mengekspansi kutikula baru yang lunak. Sebagai akibatnya, penambahan ukuran ini kadang secara salah dianggap sebagai pertumbuhan, padahal proses ini sesungguhnya hanya salah satu ekspansi. Pertumbuhan yang sebenarnya berupa pembentukan jaringan baru terjadi pada tahap berikutnya. Nah, kemudian perlu dijelaskan bahwa pertumbuhan pada krustase itu bukan garis yang lurus. Jadi kalau kita membuat suatu kurva hubungan antara waktu dengan berat, maka Anda tidak akan menemukan hubungan yang linear ya. Kenapa? Karena pertumbuhan pada
krustasea mengalami suatu tahap yang stagnan atau tidak bergerak ya. Jadi dia mirip tangga. Kenapa? Ya misalnya pada saat dia naik, ya itu setelah molting. Kemudian ada titik di mana dia berhenti karena dia molting. Nah, pada saat dia berhenti itu maka dia akan datar. Jadi mungkin pada pengukuran minggu ini dengan minggu sebelumnya, kalau Anda penelitian nanti menggunakan udang, jangan heran kalau misalnya mengapa ini kemarin beratnya 20 gram sekarang tetap 20 gram. Ya, itu mungkin karena ada proses di mana persiapan ada proses moltingnya sehingga tidak ada peningkatan. Nanti kemudian setelah itu meningkat lagi, kemudian ada suatu saat di mana dia rata lagi. Jadi dia mirip tangga. Jadi kalau Anda bikin tangga, ada yang vertikal ke atas, ada yang rata ke kanannya. Nah, yang rata inilah yang menggambarkan peristiwa molting. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa molting itu adalah periode di mana banyak terjadi kematian pada udang atau krustasea. Nah, bahaya kematian itu penyebabnya bisa dibagi atas 3, yaitu mekanik, fisiologi, dan biologi. Nah, bagaimana yang disebut mekanik? Ya, mekanik itu kegagalan lepas dari kulit lama. Jadi dia berusaha bergerak terus untuk bergerak dari kulit lama, ternyata dia terjepit, akhirnya dia mati. Kemudian fisiologi. Nah, Anda tahu tadi bahwa epikutikula itu yang mengatur osmoregulasi, karena dia mengatur sifat permeabilitas, mana yang boleh masuk, mana yang boleh tidak. Nah, pada kondisi kulit belum bisa melaksanakan fungsi osmoregulasinya dengan baik, itu juga bisa menjadi penyebab kematian dari udang. Kemudian biologi. Nah, ini kanibalisme ya, jadi ada predasi dari individu lain yang tidak sedang molting. Jadi itu yang biasa terjadi. Kita tinggal menemukan sepotong bangkai dari udang karena ternyata dimakan oleh temannya pada saat molting. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi molting atau lamanya molting ya. Jadi ini ternyata ada suhu tinggi. Suhu tinggi maupun suhu rendah akan memperpanjang fase intermolt. Jadi intermolt tadi itu adalah masa tunggu ya, masa di mana udang mengalami proses pertumbuhan kemudian persiapan menuju molting berikutnya. Kemudian ukurannya, nah ini pada Panulirus muda itu bisa 5 kali molting dalam 1 tahun, dan yang lebih besar hanya 3 atau 4 kali. Jadi sekiranya terkait dengan periode pertumbuhan di mana sel-sel yang muda itu lebih pertumbuhannya lebih cepat dibanding yang individu yang sudah dewasa. Kemudian penghentian suplai makanan menghambat molting pada Phaseolorhabsus, tetapi mempercepat molting pada kerangon dan lender. Jadi kalau kita tidak memberi makan, ya dia tidak punya energi cadangan di hati. Kalau tidak punya energi cadangan di hati, dia tidak punya keberanian, tidak punya bekal energi untuk melakukan molting berikutnya. Tetapi ternyata mempercepat molting, ada spesies lain yang ketika makanannya terbatas itu malah moltingnya lebih cepat ya. Nah, kemudian fase D lebih pendek pada jantan daripada betina. Jadi ini mungkin yang bisa berpengaruh juga bahwa pada umur yang sama ada jenis kelamin tertentu yang lebih cepat besar, lebih
besar ukurannya karena adanya pengaruh dari fase D di molting ini yang lebih pendek ya. Nah, kemudian bila dapnia dipelihara dalam kondisi buruk, malah akan terjadi penurunan ukuran pada saat ganti kulit. Jadi ternyata tidak seperti yang kita percayai selama ini, bahwa setiap kali molting terjadi peningkatan berat tubuh. Setiap kali molting terjadi penambahan ukuran tubuh. Ternyata pada dapnia, kalau kondisi buruk, makanan tidak ada, mungkin dia malah molting untuk memperkecil dirinya. Nah, ini mungkin untuk menghemat energi menghadapi masa paceklik. Nah, kemudian kita sampaikan juga ada dua tipe siklus molting. Jadi ada yang disebut anekdisis, ada yang disebut diekdisis. Anekdisis adalah ganti kulitnya musiman atau tahunan, sedangkan diekdisis molting berlangsung sepanjang tahun. Jadi ya anekdisis ini nanti dia molting misalnya pada musim-musim tertentu, sedangkan diekdisis kapan saja makanannya cukup, dia bisa molting kapan saja. Nah, kemudian ada poin yang harus kita ingat lagi, jika Crustaceae mencapai ukuran maksimumnya kemudian berhenti molting, itu disebut terminal anekdisis. Jadi ternyata ada ukuran maksimal pada spesies-spesies tertentu, ada ukuran maksimal yang tidak akan lebih dari berat itu. Ketika dia sudah mencapai ukuran itu, maka dia akan berhenti molting, dan itu dikenal dengan istilah terminal anekdisis. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan terminal anekdisis, maka artinya ketika Crustaceae mencapai ukuran tertentu, dia akan berhenti molting. Nah, jadi tapi itu hanya terjadi pada spesies-spesies tertentu, karena tidak ada istilah, tidak dikenal terminal anekdisis pada udang atau homarus. Kemudian ya, ini ulangan tadi, faktor yang mempengaruhi molting, suhu. Ternyata peningkatan suhu mempercepat proses metabolisme dan pertumbuhan. Musim. Di daerah musim panas terjadi dua puncak molting. Di daerah musim dingin, puncak molting hanya terjadi pada akhir musim panas. Kemudian kondisi lingkungan yang buruk dapat menghambat dalam proses molting, karena lobster harus mencari tempat yang survive untuk tumbuh dan molting ya. Jadi ini. Kemudian nutrisi dan makanan. Status gizi mengatur kedua durasi siklus molting dan pertumbuhan. Penurunan protein dalam makanan menyebabkan penurunan berat badan dan penurunan kejadian molting. Jadi ya, sekiranya ini sesuai dengan anggapan kita bahwa molting itu untuk menjadi besar, dan untuk menjadi besar itu disupport oleh makanan. Jadi kalau tidak disupport oleh makanan, udang tidak akan melakukan molting, khususnya pada protein. Kemudian interaksi sosial. Keberadaan organisme lainnya dapat menghambat proses molting karena adanya sifat kanibalisme. Jadi di sini hewan secara naluriah juga bisa merasakan bahaya dari kehadiran temannya pada saat molting, sehingga kalau di sekitarnya ada organisme lainnya, maka dia terhambat molting karena tahu juga dia bahwa ini saya bisa dikanibalisme, sehingga dia menahan untuk moltingnya. Kemudian umur atau berat. Pada ukuran juvenil bisa molting setiap bulan. Kemudian jenis kelamin. Lobster jantan lebih banyak melakukan molting daripada betina. Kenapa? Karena lobster betina harus mengalihkan energi untuk produksi telur, sehingga menunda ganti kulit. Jadi ini alasannya, jenis kelamin. Jenis kelamin jantan tidak berpikir untuk menghasilkan telur, sementara betina mengalihkan energi untuk produksi telur sehingga menunda ganti kulit.
Nah, ciri-ciri lobster akan molting, tidak mau makan atau nafsu makannya berkurang, perubahan warna menjadi lebih pudar, tergantung dari warna lobster, dan mencari tempat yang aman untuk molting. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan.